Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dilayakkan oleh Tuhan untuk merenungkan firman-Nya. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Engkau melayakkan kami untuk datang kepada Engkau, dan Engkau melayakkan kami untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Hari ini kami mau merenungkan firman itu. Biarlah firman-Mu memberikan kami kekuatan, memberikan kami kecerahan, sehingga firman-Mu Tuhan mendidik kami untuk kami lebih dekat kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sambut firman Allah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tema firman Allah bagi kita pada hari ini ialah janji Tuhan bagi orang yang percaya padanya. Saudara, kita tidak bisa membohongi diri kita bahwa minggu ini kita masih merasakan suatu kehilangan. Oleh karena saudara kita Yodi atau pendeta muda Yodi Kristian telah dipanggil oleh Tuhan dengan begitu cepatnya. Secara pribadi saya sangat kehilangan sekali sebagai teman, sebagai orang yang bisa berdiskusi dengan saya, sebagai orang yang selalu bertukar pikiran, selalu tidak berpikir tentang pelayanan. Tapi Tuhan lebih tahu apa yang akan dia rencanakan di dalam hidupnya. Oleh karena itu saya berharap kita tidak terlarut di dalam kesedihan lagi, karena kita mau dilindungi oleh Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16. Namun yang saya bacakan adalah ayat 1 dan 2. Sampai dengan demikian kita sambung nanti di dalam ayat 14 sampai 16. Mari kita membaca firman Tuhan demikian. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Ayat 14, sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, merenungkan firman itu di dalam hatinya, dan melakukannya di dalam hidupnya sehari-hari. Saudara, saya sudah katakan tadi tema dari firman Allah ini ialah janji Tuhan bagi orang yang berlindung kepadanya. Tema ini masih dibuat oleh saudara kita Yodi, sebab kami dari staf pelayan gembala mempunyai tugas masing-masing, dan saudara pendeta Yodi selalu mempunyai tugas untuk membuat tema di dalam firman Allah yang kita beritakan setiap bulannya. Namun kita akan berdoa kepada Tuhan buat keluarga yang ditinggalkan supaya kuat dan Tuhan memberikan penghiburan bagi mereka. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, firman ini memperlihatkan pernyataan Allah kepada setiap orang yang percaya. Karena itu diajak orang-orang yang percaya, yang mengatakan yang duduk di dalam lingkungan atau lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Saudara, pernyataan ini sebetulnya
merupakan suatu ajakan kepada Tuhan supaya percaya ataupun supaya menggantungkan pengharapannya di dalam kepercayaan imannya yang teguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu melindungi, Tuhan itu membentengi, sebab Allah yang perkasa, Allah yang senantiasa memberikan lindungan, dan Dia mampu memberikan perlindungan itu kepada orang yang percaya. Oleh sebab itu Dia katakan, Allahku yang kupercaya. Perlindungan itu diikuti oleh setiap orang percaya, atau orang percaya itu duduk dalam lingkungan atau lindungan yang maha tinggi itu karena dia percaya Allah yang membentengi dia. Saudara, pernyataan inilah yang dikatakan oleh pemazmur sebagai suatu penghiburan bagi orang-orang yang datang kepadanya. Pernyataan ini kalau kita perhatikan juga Mazmur ini ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11, maka di sana juga mempunyai suatu mengapa orang percaya itu berlindung kepada yang maha tinggi. Apa sebabnya orang yang percaya itu berlindung kepada yang maha tinggi itu? Apakah ada sesuatu? Ya, betul. Bahwa kenapa kita berlindung kepada Tuhan? Karena Dia adalah Tuhan yang kita percaya. Ini ajakan yang pertama. Dan mengapa kita berlindung kepada Tuhan yang kita percayai adalah karena kita menghadapi musuh-musuh kita yang tidak kita ketahui bagaimana bentuknya, kita tidak tahu bagaimana rupanya, dan oleh sebab itulah musuh-musuh orang yang percaya itu ada kemungkinan adalah dari iblis yang jahat, sehingga dia harus berlindung kepada yang maha tinggi supaya dia tidak lagi dikuasai oleh si jahat, atau paling tidak dia berlindung kepada yang maha tinggi karena dia mau terhindar daripada yang jahat tersebut. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, disinilah letaknya kita sekarang memperhadapkan keyakinan kita kepada atau iman kita kepada Kristus Yesus. Kita berlindung di dalam situasi kita sekarang kepada siapa? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi bagi kita ketika kita pergi kemana, ke suatu tempat. Kita sekarang ini dalam situasi pandemik 19 yang makin meningkat ini membuat kita merasakan suatu ketakutan. Kita merasakan sekarang ini suatu ketakutan oleh karena kita tidak mengerti kemana kita harus pergi, bagaimana kita harus menghindari. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kata Alkitab yang kita baca di dalam Mazmur 91 ini adalah berlindung kepada yang maha tinggi. Berlindung kepada yang maha tinggi dan naungan yang maha kuasa ini sepertinya menjadikan menjadi menyatu karena ada suatu keyakinan bahwa yang disebut yang maha tinggi dan maha kuasa ini adalah Allah. Dan Yesus mengatakan, datanglah kepadaku hai kamu yang berlelah, aku akan memberikan sentosa kepadamu. Alkitab memperlihatkan bahwa Allah adalah kota benteng, gunung batu yang kokoh yang melindungi kita. Alkitab mengatakan bahwa Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi itu adalah Allah yang selalu memberikan kepada kita perlindungan, pemeliharaan, dan juga kita selalu dituntun. Oleh sebab itulah Yeremia mengatakan, sampai putih rambutmu aku tetap dia dan menggendong engkau. Menjadi persoalan adalah sejauh mana iman percaya kita itu. Sejauh mana kita mempunyai keyakinan iman percaya kepada Tuhan bahwa Dia mampu untuk melindunginya. Itulah hal yang kedua mengapa kita berlindung kepada yang maha tinggi dan maha kuasa itu.
Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hal yang ketiga kenapa kita berlindung kepada Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa itu. Saya sengaja potong bahwa ayat ini adalah ayat 14 sampai 16. Di sana dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal aku. Kata-kata inilah yang memberikan kepada kita kekuatan. Ketika kita percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, itu berarti kita di dalam iman mengenal Allah. Dan kalau kita mengenal Allah itu, maka di sana dikatakan, bila hati kita melekat kepada Tuhan, maka Ia akan meluputkan kita dari segala sesuatu dan akan membentengi kita, sebab Ia mengenal kita, mengenal nama Tuhan. Kedua dikatakan di dalam ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia di dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara, ketika Allah yang Maha Kuasa itu membentengi kita, ketika kita berseru kepada Dia, ketika kita mengharapkan pengharapan kita kepada Dia, maka kita mengenal Dia yang memberikan kekuatan kepada kita, yang membentengi kita, maka kita berseru kepada Tuhan. Berseru di sini adalah menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan di dalam hidup kita ini, dan seraya mengatakan, Tuhan, aku menyerahkan seluruh hidupku ke dalam tangan-Mu. Itu artinya Allah menuntun kita, Allah menguasai hidup kita, Allah yang menyertai kita, sehingga ketika kita berseru, Dia akan menjawab. Jawabannya kepada kita ialah akan menyertai kita di dalam kesesakan. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Artinya di dalam segala sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan, yang tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri, yang datang kepada kita menjadi satu pencobaan, maka Dia akan menyertai kita di dalam kesesakan itu. Karena itu dikatakan, datanglah kamu, hai kamu yang berbeban dan yang berletih. Hai kamu yang keluh kesah, hai kamu yang mempunyai beban berat, datanglah kepadaku, maka Dia akan menyertai kita. Aku akan meluputkannya. Meluputkan akan menghindarkan itu, menghindarkan semuanya kesesakan itu dari kita ketika kita berseru kepada Tuhan. Di dalam iman kita berseru itu adalah seraya kita memanggil nama Tuhan di dalam iman percaya kita, dan kita, suara kita mungkin berseru dan kita menyerahkan hidup kita. Maka kita pun juga akan diberikan kepada kita dengan panjang umur. Akan kukenyangkan dia dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Hal yang ketiga dikasih oleh Tuhan ketika kita berlindung kepadanya adalah Dia akan memberikan keselamatan itu. Keselamatan dan kesejahteraan itulah yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Kesejahteraan kehidupan di dalam kehidupan jasmani maupun kehidupan rohani akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ketika kita berkata, Tuhan, aku berlindung kepada Engkau. Tuhan, aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Tuhan, aku letakkan hidupku di dalam tangan-Mu. Biarlah aku di dalam naungan-Mu, biarlah aku dalam lindungan-Mu Tuhan. Maka Dia akan memberikan kepada kita keselamatan itu. Keselamatan itu di dalam pengertian di sini, Dia akan memberikan kita dan menghindarkan kita dari kesesakan itu sendiri. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sekarang kita yang menjadi respon atau tanggapan kita ialah letakkanlah pengharapanmu kepada Yesus Kristus. Dia yang memberikan kekuatan bagi kita ketika kita dalam keadaan lemah. Letakkanlah pengharapanmu dan hidupmu di dalam Yesus Kristus. Dia sudah lebih dahulu menanggung itu di kayu salib.
karena dia sudah menyelesaikan semua sebetulnya di kayu salib bagi kita. Letakkanlah pengharapanmu dan imanmu kepada Yesus Kristus, maka dia akan memberikan kepadamu penyertaan yang selalu ada di dalam hidupmu. Tangannya yang berlubang paku, dia akan ulurkan kepadamu dan kepadaku untuk memegang kita bersama-sama berjalan dengan dia dalam jalan hidup kita ini. Tangan Tuhan yang akan terulur bagi kita, dan dia akan memegang kita supaya kita tidak terantuk dengan batu kerikil dosa. Tangan Tuhan yang penuh kuasa itu akan bertindak memegang kita, menuntun kita di dalam kehidupan ini. Dan Tuhan akan mengatakan, tenanglah di dalam hati. Sama seperti pernyataan Tuhan Yesus kepada Petrus ketika mereka mengarungi Laut Galilea. Hai, tenanglah. Sekalipun begitu beratnya perjuangan nelayan murid-murid Tuhan Yesus menghadapi segala gelombang di laut, di danau itu, tapi Yesus mengatakan, tenanglah. Tenanglah di dalam hal ini. Yesus mau menguasai hidup kita. Karena itu saudara yang terkasih, jika kita berlindung pada Tuhan Yesus Kristus, maka janjinya akan diberikan kepada kita, yakni kita diluputkan dan dia akan membentengi kita, hidup kita. Kita akan disertai oleh Yesus dan kesesakan akan dihindarkan dari kita. Kita akan diluputkan oleh Allah dari mara bahaya, dan kita diperlihatkan Allah keselamatan di dalam hidup kita ini. Itulah artinya kita berlindung kepada Tuhan. Karena itu saudara, hari ini datanglah kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka dan katakan, Tuhan, aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau adalah Allah yang maha kuasa bagi kami. Engkau adalah Allah yang selalu membentengi kami, kota benteng kami yang mampu melindungi kami. Engkau adalah batu karang dalam hidup kami sehingga gelombang tidak mampu untuk membuat kami menjadi gentar. Inilah Tuhan hidup kami yang kami bawa kepada Engkau. Kami letakkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah tangan-Mu yang penuh kasih itu terulur tetap kepada kami, memegang kami masing-masing Tuhan, sidang jemaat-Mu, sehingga kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami menghadapi pandemi 19 di negara kami ini. Kami butuh Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan untuk melindungi kami semuanya dari COVID-19 ini. Kami merasakan ketakutan oleh karena kami tidak memahami Tuhan keadaan situasi pandemik ini. Karena itu kami butuh Tuhan untuk memberikan kami ketenangan, kesejahteraan hati dan pikiran, keselamatan jiwa kami, dan segala sesuatunya, oh Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, kami teringat kepada keluarga saudara kami almarhum PDP Yodi Christian Tuhan, terutama istrinya Marisa Tuhan Yesus. Tolong dia dengan kuasa Roh Kudus, hiburkan mereka Tuhan, kuatkan hati mereka, oleh karena Engkau-lah pengharapan kami yang memberikan kekuatan bagi mereka Tuhan. Engkau menyatakan kuasa-Mu di dalam hidup mereka Tuhan. Kami Tuhan bisa merasakan kepedihan yang mereka rasakan itu, tetapi kami tidak bisa mampu untuk menjangkaunya. Hanya kami mohon kepada Tuhan, Engkau menghiburkan dan memberi kekuatan bagi keluarga saudara kami almarhum PDP Yodi Christian Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Firman-Mu yang sudah kami dengarkan, biarlah itu terpatri di dalam hati kami,
Biarlah firman-Mu Tuhan bertumbuh di dalam hati kami, berakar, berbuah di dalam perbuatan-perbuatan kami. Oleh karena itu Roh Kudus, Engkaulah senantiasa menaungi kami dengan kepak sayap-Mu, sehingga kami kuat oleh karena perlindungan-Mu. Kami kuat oleh karena kasih karunia-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tuntunlah hidup kami, O Bapa di surga. Ke dalam tangan-Mu kami letakkan hidup kami ini. Dalam nama Yesus Kristus kami percaya dan yakin Tuhan, Engkau menjawab doa kami, Engkau mengabulkan doa kami, karena kami sudah persembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menuntun engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan sinar wajahnya dan memberi engkau kasih karunia di dalam rumah tanggamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam bisnis usahamu. Hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya, Maranatha. Haleluya. Amin.